lebih bermakna karena mendapatkan sebuah kebutuhan yang nyata dari individu tersebut. Dan individu yang mencapai jati dirinya akan merasakan makna bebas karena mampu untuk mengatasi keberagaman, sadar tanggung jawab, kreatif dan produktif. Maka untuk itu kita bisa mencapai tujuan tersebut. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara memperhatikan guru sebagai media fasilitator untuk bisa menciptakan yang pertama, iklim kelas yang interaktif, kondusif, dan positif dalam proses belajar. Nah, yang kedua, membantu siswa mengklasifikasikan tujuan belajar dengan siswa bebas bertanya terkait materi yang belum dipahami. Yang ketiga, memotivasi siswa dalam belajar sebagai kekuatan utama. Nah, yang terakhir yaitu menyediakan sumber belajar yang bukan hanya dari buku, tapi dari berbagai sumber hal yang memang masih berhubungan dengan hal apa yang dipelajari saat ini. Gitu. Nah, yang ketiga ada teori psikologi behavioristik. Nah, teori psikologi behavioristik ini beranggapan bahwa behavior manusia atau kebiasaan manusia sehari-hari terbentuk karena proses lingkungan yang memengaruhi dirinya. Nah, menurut teori behavioristik ini ada tiga hal yang mempengaruhi proses belajar seseorang, yaitu stimulus, respon, dan akibat. Stimulus adalah sesuatu yang datang dari lingkungan sekitar yang membangkitkan respon individu. Nah, sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan ketika adanya sesuatu dan akibat adalah sesuatu yang terjadi setelah seseorang respon, baik itu sifatnya positif ataupun sifatnya negatif. Nah, hasil da, maaf, maaf. Nah, hasil belajar dari teori behavioristik ini adalah pentingnya keterampilan dan pengetahuan dalam berperilaku sosial dan berorientasi tujuannya pada pengembangan kompetensi dan penguasaan terhadap segala hal yang dipelajari. Nah, proses belajar behavioristik ini adalah proses yang setahap demi tahap mengimplikasikan sekuensi atau akibat logis dari informasi yang disajikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Hamam, materinya dipresentasikan dengan sangat baik. Kita ketahui bahwa teori-teori belajar dalam pendidikan ini ada kognitif, humanistik, dan behavioristik. Kita juga perlu mengetahui bahwa tujuan dari teori belajar ini untuk mengembangkan kemampuan, membangun watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka penjelasan kehidupan bangsa. Untuk materi selanjutnya adalah materi upaya-upaya jenis pendidikan. Boleh di next slide. Jenis-jenis upaya pendidikan. Materi ini akan disampaikan oleh Muhammad Abdurrahman Algofiki. Kepada Vicky, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara atau usaha pendidikan dalam membimbing anak untuk mencapai kedewasaannya. Cara atau usaha itu dapat berbentuk proses pendidikan atau dengan situasi yang sengaja diadakan untuk mendidik anak. Upaya pendidikan tersebut dapat berupa perintah, larangan, ajakan, saran, dorongan, dan sebagainya. Agar cara upaya itu mempunyai hasil yang diharapkan, maka upaya ini sangat tergantung kepada kepribadian pendidikan. Upaya pendidikan merupakan suatu perbuatan kewibawaan. Apabila pendidik tidak memiliki sebuah kewibawaan, maka upaya pendidikan yang telah dilaksanakan akan kurang atau bahkan tidak mempunyai efek yang signifikan kepada anak didik. Pendidik yang berwibawa adalah apabila pendidik telah melaksanakan atau merealisasikan sendiri nilai yang ingin disampaikan kepada anak didiknya. Sebenarnya yang mendidik anak itu bukan nasihat atau teladan yang kita berikan, namun melalui suasana lingkungan atau iklim psikologis yang kita ciptakan. Dengan kualitas dan suasana tertentu, anak akan dapat termotivasi dan akan membuat sebaik mungkin demi kepentingan perkembangan jiwanya menuju kedewasaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada Abdurrahman Al-Gofiki tentang jenis-jenis upaya pendidikan. Kita ketahui di antaranya tujuannya adalah untuk menyiapkan seluruh manusia dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Lalu yang kedua adalah membangun serta mengembangkan minat dan bakat setiap manusia demi kepuasan pribadi dan juga kepentingan umum. Lalu tujuannya juga dalam upaya pendidikan adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan dalam masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indra Bakti tentang next slide, upaya pendidikan yang berhubungan dengan 4 hal. Kepada Indra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan berhubungan dengan 4 hal. Upaya pendidikan berhubungan dengan 4 hal, yaitu 1. Dapat dilakukan dengan membatasi tujuan-tujuan pendidikan. Pendidikan yang terbagi menjadi beberapa tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan lengkap, dan tujuan intermedier atau antara. Setiap tujuan yang sifatnya tidak umum atau mendewasakan anak dapat menjadi upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang lebih luas. Yang kedua, dihubungkan dengan siapa yang mempergunakan upaya itu. Walaupun upaya itu jelas tujuannya, belum tentu sekarang dapat memakainya secara efektif. Boleh di next slide. Yang ketiga, dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan, seperti larangan, perintah, ajakan, dorongan, dan lain sebagainya. Dapat memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan. Yang keempat, bagaimana efeknya terhadap anak. Dalam menerapkan upaya pendidikan, pendidik harus memperhatikan sifat khusus dari kondisi dan situasi khusus anak pada suatu saat secara konkret. Berdasarkan keempat hal tersebut, mempunyai implikasi bahwa setiap upaya atau proses pendidikan adalah suatu perbuatan wibawa, di mana nilai atau maksud yang diinginkan harus sesuai dengan kenyataannya. Pendidikan pada hakikatnya tidak dilaksanakan dalam kepura-puraan. Pendidik harus jujur, murni, dan otentik sebagaimana adanya atau aslinya. Jika pendidik tidak otentik atau tidak nyata, maka upaya akan mengundang semacam protes dari berbagai hal pihak yang memunculkan ketidakberanian pada diri seorang anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indra yang telah menjelaskan tentang upaya pendidikan dalam 4 hal. Di sini saya akan menambahkan sedikit, pada dasarnya pendidikan mempunyai dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku atau behaviorisme modification dan behavior improvement. Pendidikan pada intinya tidak terletak pada perbaikan keterampilan, tetapi anak dididik agar memiliki integritas kepribadian serta mampu bertanggung jawab apabila berbuat. Manusia memiliki hati nurani yang membuat dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dalam perkembangan pribadi anak didik. Oke, presentasi dari kelompok 5 materinya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. 3 penanya dulu. Boleh, ada yang mau bertanya?
Ayo, ada yang mau nanya, teman-teman? Tanya, menambahkan, dan lain-lain. Yuk. Ya boleh, Sylvia Amalia, pertanyaannya gimana? Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanyakan tentang psikologi humanity. Nah, itu kan perubahan tingkah laku yang diatur oleh dirinya sendiri atau bersifat internal, bukan dari luar. Nah, menurut kalian apa sih penyebab perubahan tingkah laku dalam dirinya sendiri? Padahal menurut saya, rata-rata perubahan tingkah laku datangnya dari luar seperti lingkungan sekitar. Terima kasih, atau apakah sudah jelas? Boleh diulang sekali lagi? Baik. Tentang psikologi humanity, perubahan tingkah laku yang diatur oleh dirinya sendiri atau yang bersifat internal bukan dari luar. Menurut kalian, apa sih penyebab perubahan tingkah laku dalam dirinya sendiri? Padahal menurut saya rata-rata perubahan tingkah laku datangnya dari luar seperti lingkungan sekitar. Sudah jelas, Dito? Izin mengulang pertanyaannya dari Sylvie bahwa psikologi humanity bersifat internal bukan dari luar. Maka apa penyebabnya perubahan tingkah laku dari diri sendiri? Sedangkan menurut Sylvie bahwa perubahan tingkah laku adalah dari luar atau dari lingkungan. Benar? Benar. Oke, sip. Boleh, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Ayo, Ade nanya, Ade. Oke, dari Nabila. Oke, izin bertanya ya. Jadi kan tadi ada di perkembangan anak, di perkembangan kehidupan anak ada yang masa anak bayi, kanak-kanak sama anak sekolah sama remaja gitu ya. Nah, aku mau ditanyain di masa kanak-kanak, di kanak-kanak itu kan 1 sampai 5 tahun. Nah, di masa-masa itu kan biasanya ya masih parentingnya orang tua ya gitu. Terus kan suka ada tuh orang tua yang suka ngelarang udah jangan ini, jangan itu gitu. Atau enggak, udah deh masih laki-laki masa nangis atau gimana gitu. Nah, kan dalam konteks psikologis hal itu kan wajar ya untuk anak-anak. Tapi kenapa orang tua pada umumnya suka ngelakuin kayak gitu? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kasus itu? Terima kasih. Oke, boleh dari Nadia. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Nadia ingin bertanya, kalian tahu nggak sih kasus kelitih yang lagi ramai sekarang ini, yang dari Jogja? Kasus apa? Kelitih. Kelitih yang dari Jogja itu ya udah menyebar sekarang ke Semarang. Nah, itu kan pelakunya tuh kebanyakan anak-anak ya di bawah umur ya. Terus upaya pendidikan yang paling tepat untuk orang-orang yang kayak gitu gimana sih? Terima kasih. Apakah pertanyaan jelas? Boleh diulang sekali lagi? Ya terkait kasus yang marak yang kelitih yang dari Jogja itu. Nah, sekarang kan udah ada beritanya juga menyebar ke Semarang, daerah Semarang. Nah, untuk upaya pendidikan yang paling tepat untuk anak-anak yang seperti itu bagaimana? Oke, terima kasih kepada Nadia, dan untuk kelompok 5 sedang didiskusikan, dan saya izin mengulang pertanyaan dari
siapa tadi, Sylvie dulu, bahwa psikologi humanity bersifat internal bukan dari luar. Apa penyebabnya? Perubahan tingkah laku dari diri sendiri. Sedangkan menurut Sylvie sendiri, perubahan tingkah laku adalah dari luar atau dari lingkungan. Lalu dari pertanyaan Nabila adalah perkembangan kehidupan anak di masa anak-anak usia 1-5 tahun bahwa orang tua melarang anak untuk tidak melakukan ini dan itu. Maka dalam psikologis wajar untuk anak-anak jika terjadi hal seperti itu. Tetapi bagaimana menurut kelompok kami tentang hal seperti itu? Benar ya? Oke. Untuk pertanyaan dari Nadia tadi, kasus kelitih yang asalnya mungkin dari Jogja dan menyebar ke wilayah Semarang. Maka upaya pendidikan pada anak-anak seperti itu bagaimana? Benar seperti itu? Oke, sip. Untuk kelompok 5 didiskusikan dulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvie. Pertanyaannya tuh, psikologi humanity bersifat internal bukan dari luar. Apa penyebabnya? Perubahan tingkah laku dari diri sendiri. Menurut Sylvie bahwa perubahan tingkah laku adalah dari luar ya. Sebenarnya kalau misalnya perubahan tingkah laku itu bagian dari teori psikologi behavioristik ya, yang merupakan kebiasaan manusia sehari-hari terbentuk karena proses lingkungan yang mempengaruhi dirinya. Lalu dari bioristik juga ada gitu 3 hal yang mempengaruhi, yaitu ada stimulus, respon, dan akibat. Kalau dari stimulus ada sesuatu yang datang dari lingkungan sekitar yang mengakibatkan respon individu. Lalu ada reaksi yang ditunjukkan ketika adanya sesuatu. Lalu ada akibat, ada sesuatu yang terjadi setelah seseorang merespon baik, itu sifatnya positif atau negatif. Jadi emang behavioristik itu yang berhubungan sama lingkungan yang dapat mempengaruhi diri sendiri atau individu. Nah, kalau misalnya humanistik itu kan manusia yang mencapai hakikat pada dirinya adalah manusia yang mampu merdeka atas dirinya dalam bebas mengaktualisasikan dirinya dan memiliki kebermanfaat makna dan utuh dari potensi yang dimilikinya. Proses humanistik ini adalah dalam pendidikan perlu memunculkan adanya motivasi yang ada dalam diri agar sebuah proses belajar yang dialami anak menjadi lebih bermakna karena mendapatkan kebutuhan yang nyata dari individu tersebut. Bisa terjawab, Sylvie? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada anggota lain. Boleh dari teman-teman kelompok 5 ada lagi yang mau menjawab? Mau nambahin dikit yang terkait teori humanistik.
Kalau menurut Silvi kan perubahan kan dipengaruhi dari lingkungan dan lain-lainnya. Nah, tapi yang berpengaruh paling besar tuh harusnya memang diri sendiri. Karena ya seseorang nggak bakal berubah tanpa kemauannya sendiri gitu loh. Eh, Contohnya banyak lah, banyak eh, mungkin apa namanya ya gitu, anak-anak muda yang kadang dengan lingkungan yang sudah begitu baik, namun dirinya tidak mau baik juga juga tidak akan berubah menjadi baik walaupun lingkungannya sudah mempengaruhi. Maka menurut saya yang dimaksud dari teori humanistik ini ya yang paling mempengaruhi untuk berubah adalah dirinya sendiri gitu loh. Tanpa kemauan dirinya seseorang nggak bakal bisa berubah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Hamam. Ada lagi yang menambahin pertanyaan dari Sylvia, ada yang menjawab gitu? Dari teman-teman yang lain? Izin menjawab dulu ya pertanyaan ketiga yang dari Nadia tadi yang terkait klitih. Sebenarnya klitih ini maraknya tuh bukan marak sih, udah ada tuh sejak dulu karena pernah apa namanya sempat excited juga pas lagi rame di Jogja. Sering ada beranda di YouTube itu tentang klitih. Nah, klitih itu sebenarnya udah ada dari dulu, cuma dulu itu nggak semungkin bisa dikatakan nggak sekejam sekarang karena klitih itu kan mayoritas pelakunya anak muda dan usia kisaran SMA. Nah, itu apa namanya itu biasanya kayak antar geng gitu loh, antar geng antar sekolah. Nah, itu dulu itu sasarannya ya antar sekolah begitu. Cuma semakin ke sini mungkin efek pandemi juga jadi sekarang semua orang bisa kena. Jadi kelitih itu kalau mau dijelasin, kalau kelitih bahasa aslinya artinya tuh orang yang mencari angin gitu loh, keluar mencari angin. Nah, semakin sekarang tuh gara-gara maraknya sekarang kelitih tuh orang keluar nyari darah. Jadi kalau malam-malam sendirian bawa motor itu nggak kayak begal. Kalau begal kan apa namanya nyari barang-barang ya, ngambil barang-barang. Nah, cuma kalau klitih itu dia cuma pengen nyari darah aja. Jadi orang lewat, contoh pakai senjata tajam, dibacok dapat darah udah. Nah, ngerinya klitih tuh begitu. Nah, dulu tuh antar SMA mungkin antar geng, tapi sekarang semua orang bisa
jadi sasaran. Nah, yang paling ngeri itu kemarin sempat yang pertama itu di Jogja, terus mulai nyebar ke Sleman, Bantul, bahkan yang terbaru sampai Semarang. Padahal jarak Semarang antara Jogja itu jauh banget, kisaran 2 sampai 3 jam. Nah, hal apa sih yang mungkin bisa dilakukan menurut psikologi pendidikan tuh seharusnya gini ya, namanya remaja gitu kan, SMA SMA kan sejak dulu memang sudah apa namanya di Indonesia kan sering gitu tawuran antar pelajar SMA. Nah, itu mungkin alasan yang pertama tuh kalau dari diri anak sendiri menurut saya tuh kayak ya gitu ingin kelihatan keren lah, apalah ikut geng lah. Jadi pengen kayak gitu. Nah, solusinya sebagai mungkin guru yang mengerti landasan psikologis pendidikan, apaan sih adik? Nah, itu apa namanya? Harusnya kita tuh lebih memperhatikan gitu loh, gimana perkembangan siswa dalam sekolah. Kayak geng-geng gitu tuh harusnya lebih selain pendidik, masyarakat juga aparat tuh harus memang bergerak cepat gitu dalam menangani hal ini karena kalau dibiarkan terus ini akan menjadi kayak suatu apa ya namanya bahkan menjadi mentalitas pemuda Indonesia gitu loh, jadi nggak klitih nggak keren gitu kan, malah bahaya kan. Jadi mungkin harus apa namanya semua aparat masyarakat dan tenaga guru harus memang berperan aktif gitu loh, harus bertindak cepat dalam menangani hal ini mungkin dengan memberikan bimbingan lah atau pengawasan lebih lah kepada anaknya yang dalam mungkin pengawasan terhadap pergaulannya atau bagaimana, namun tentunya juga tidak terlalu mengekang karena namanya anak muda kalau dikekang kadang malah semakin berontak. Mungkin itu saja sih dari aku buat Nadia. Kalau mungkin ada tambahan dari Ade yang dari tadi kayaknya pengen ngomong. Terima kasih kepada Mam Suri Hamam. Gimana Nadia? Jawabannya apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Mau jawab untuk pertanyaan Nabila tadi itu tentang perkembangan kehidupan anak di masa anak usia 1-5 tahun, melarang jangan ini dan itu dalam psikologis wajar untuk anak-anak. Bagaimana menurut kalian tentang hal seperti itu? Kalau dari saya sendiri, menggunakan kata jangan itu salah satu kesalahan dalam mendidik anak ya. Karena penelitian juga menunjukkan gitu bahwa larangan yang diterima anak dapat mempengaruhi sifatnya di kemudian hari. Kata jangan itu membuat anak malas untuk mendengarkan kata-kata dari ibunya gitu. Begitu mendengarkan kata jangan, anak akan langsung menutup telinga sehingga instruksi ibu tidak akan pernah mencapai otak anak gitu. Jadi keluar telinga kanan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Terus juga kata jangan apa namanya itu? Karena itu mungkin kita bisa ganti kata-kata larangan itu dengan sesuatu yang positif gitu. Misalnya kayak anak lagi main di bola kan, main bola di rumah, takutnya kan kena barang apa terus pecah, terus kita ajak aja gitu kayak, ayo kita main bolanya di luar yuk, kayak gitu kan. Jadi anak juga ikut gitu buat ngikutin ajakan kita. Jadi nggak usah pakai kata jangan, kayak jangan main bola di rumah gitu. Kasih kan anaknya ngeyel gitu. Jadi mending menggunakan kata-kata yang positif gitu. Mungkin segitu dari saya. Apa terjawab, Nabila? Terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Angel. Izin menambahkan jawaban juga terkait pertanyaan dari Nabila. Jika orang tua terlalu sering mengatakan jangan kepada anaknya dalam hal ini, itu juga mengakibatkan kepada psikologis anak itu menjadi pemalu, terus kadang sulit untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain, lalu
malu untuk menunjukkan bahwa dia mampu dalam suatu hal gitu. Karena mungkin orang tuanya menganggap hal yang dilakukan oleh anak itu sepele gitu, cuman gitu doang, ngapain sih gitu kan, kadang suka kayak gitu. Tapi itu juga bisa menjadi pengaruhnya gitu, efek dari apa kata-kata orang tua kepada anak didik. Oke, dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Mumpung waktunya masih lama gitu. Boleh, ada yang mau menambah lagi? Ada yang mau bertanya, ada yang masih bingung? Oke, mungkin cukup ya, dari teman-teman juga udah cukup jelas materi dari kelompok 5 tentang landasan psikologis pendidikan. Oke, saatnya sekarang penutup. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi presentasi kali ini, serta juga audiens yang sangat antusias mengikuti rangkaian acara presentasi hingga akhir. Maka dapat disimpulkan, kita sebagai pendidik sekaligus orang dewasa perlu paham sebetulnya aspek atau domain perkembangannya, karena yang terlihat tentu yang pertama adalah aspek fisik. Dalam perkembangan pribadi anak, orang tua pasti melihat motorik kasar dari kelengkapan anggota tubuh dan juga motorik halus dengan kita melatihnya berjalan, berlari, atau makan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah aspek kognitif atau berpikir yang di dalamnya ada bahasa dengan mengajak berbicara, mengajak berkomunikasi, karena dengan bicara dan komunikasi muncul kemampuan untuk berpikir juga. Lalu yang ketiga adalah aspek sosial emosional, kita juga perlu tahu cara melatih kondisi emosi pada anak didik. Lalu yang keempat adalah aspek moral. Mungkin orang berpikir jika anaknya masih kecil nanti saja mengajarkan etika moralnya. Padahal kan tidak seperti itu harusnya. Bahkan sejak anak itu masih bayi, anak itu sudah mampu melihat, sudah mampu merasakan. Maka dari itu nilai moral atau value perlu diterapkan oleh orang dewasa atau orang tua sejak usia dini kepada anaknya. Lalu yang kelima atau terakhir adalah aspek kemandirian. Dengan kita harus membantunya sejak usia dini, karena anak didik belum bisa apa-apa dan kita perlu membantu karena ada hal-hal yang anak belum bisa, maka orang tua atau pendidik wajib untuk membantunya. Tetapi ketika anak sudah bisa, maka semestinya orang tua juga memberi kesempatan untuk anak melatih kemandiriannya, karena kasusnya pada zaman sekarang adalah orang tua memberikan kesempatan mandiri ketika sudah lewat usia dini. Sedangkan bagaimana anak bisa mandiri jika pendidik tidak memberi kesempatan untuk anak melatih kemandiriannya. Dan saya ingin menyampaikan dan mengutip terkait perkembangan diri untuk kita bahwa hidup memang sudah pasti tak seindah kata-kata para pujangga, tak seindah kata-kata para motivator, tak sesimpel saran-saran psikolog, tak sepraktis trik-trik dari buku, dan tak segampang tips-tips dari YouTube. Itu adalah realitas, dan kita harus mau menerima realitas itu dengan lapang dada. Adapun nasihat dari orang-orang sukses, motivasi dari para motivator, saran dari para psikolog, tips dari video, trik dari buku, wejangan dari tokoh agama, dan lain-lain, itu sebenarnya hanyalah trigger, pencetus, peletuk, penguat, dan pemancing langkah awal sebagai pembuka jalan saja. Karena keberhasilan langkah selanjutnya adalah ada pada pilihan keputusan kita sendiri. Terus maju menuju lebih baik atau kembali mundur mengulangi siklus yang sama. Pilihan ada di tangan kita. Yang jelas jangan pernah berharap bisa hidup mudah tanpa bersusah payah. Karena yang paling mudah dalam hidup itu adalah satu, yaitu menyerah. Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman dapat memahami dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikan materi yang telah kami sampaikan tentang memahami perkembangan pada pribadi anak dalam dunia sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk menyimak dan mendengarkan. Karena diskusi ini dirasa sudah cukup, saya akan menutup presentasi kali ini dengan pantun. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit kami mempresentasikan, moga presentasi kami memberikan makna. Saya Dito, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Rianita. Kepada Ibu, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan virtualnya dulu, ramaikan. Iya, saya nggak berani minta kalian untuk aktifkan mikrofonnya ya, takutnya tiba-tiba ramai banget nanti suaranya. Gitu. Oke, sebentar, saya mute sebentar ya. Ada yang mau dicek dulu ini partisipan tadi saya oke-okein aja.
Oke, sudah saya cek. Ini masih ada loh padahal loh 15 menit, tapi nggak apa-apa deh karena udah ada 45 menit ya. Asal jangan setengah jam di close aja. Tapi kalau setengah jam di close mau saya suruh tambahin nanti pertanyaannya. Gitu ya. Oke, ini lumayan nih 3 pertanyaan dari Silvi, Nabila, dan juga Nadia gitu. Ini saya coba bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama dari Silvi tentang psikologi humanistik, perubahan internal dari luar. Apa penyebab perubahan dari diri sendiri, karena biasanya kan dari luar seperti lingkungan sekitar gitu ya Silvi ya. Iya, Ibu. Jadi kalau ditanya motivasi internal itu ada perubahan gitu, kenapa gitu ya bisa tiba-tiba orang muncul motivasi internal? Itu biasanya karena bisa berkaitan kepribadian, bisa berkaitan juga dengan karakteristik, terus ada juga kebutuhan gitu, sehingga walaupun ada komponen luar gitu ya, itu tidak secara langsung gitu mendorong terjadinya suatu perubahan. Contohnya nih, ketika kalian mau main Mobile Legend deh, gitu kan ya, tapi nggak disuruh sama teman, nggak diajak mabar juga gitu kan ya, tapi tiba-tiba mau main, siapa yang nyuruh coba? Nah, itu udah motivasi internal tuh. Saya ingin bermain Mobile Legend tuh internal tuh. Berarti kan, tuh alasannya macam-macam gitu kan ya. Ada yang misalnya alasannya ingin rankingnya naik gitu kan ya misalnya. Berarti itu kan motivasinya internal. Temen kamu nggak ngajak tanding kan, nggak ngajak mabar kan. Tiba-tiba aja pengen, misalnya untuk mengalahkan temennya juga bisa. Itu internal gitu kan. Atau misalnya karena di ban berapa kali gitu kan ya hero-nya gitu. Akhirnya mau coba waktu yang lain gitu biar nggak kena ban lagi. Nah, itu bisa gitu. Itu kan banyak alasan yang sebenarnya dari diri sendiri gitu loh. Walaupun kalau ditanya, oh itu tapi bukan orang-orang pada main, yaitu lingkungan kalian, tapi kan mereka nggak nyuruh kalian. Berarti akhirnya ketika kalian main itu faktornya lebih kepada internal gitu loh. Termasuk ketika kalian mau ngikut-ngikut orang sekitar itu internal. Karena orang lain nggak nyuruh kalian ikut. Ya kan, nggak secara langsung untuk nyuruh kalian ikut gitu kan ya, tidak secara langsung berusaha untuk memanipulasi gitu lah ya, tapi kalian secara internal pengen memang ada triggernya untuk muncul ke arah sana. Atau contohnya dalam belajar nih, misalnya kalian dapat nilai kurang baik gitu kan ya, tadinya nggak mau belajar tiba-tiba mau belajar, bisa karena adanya rasa malu gitu kan ya, atau misalnya ingin nilainya lebih baik, nah itu juga sebenarnya faktornya internal gitu. Bisa juga karena hobi. Kalian yang suka bermain musik misalnya main gitar nggak ada yang nyuruh tuh, tapi mau aja gitu kan ya. Atau bagi kalian yang misalnya suka traveling gitu, jalan-jalan, pengen aja jalan ke tempat lain, nggak ada yang ngasih tahu gitu loh. Maksudnya nggak ada yang kayak nyuruh kamu harus ke sana, atau misalnya kalau kamu ke sana akan dikasih hadiah dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi karena emang saya suka jalan-jalan, hobi misalnya gitu, makanya dilakukan. Jadi kalau sebenarnya ada teorinya sih dari Ryan DC, itu namanya self determination theory, itu teori terkini ya tentang motivasi internal. Jadi katanya motivasi internal itu muncul karena 3 hal, yaitu kompetensi, terus relatedness, artinya berkaitan dengan kita, diri kita, dan juga otonomi, yaitu kebebasan untuk memilih. Oleh karena itu balik lagi ke Mobile Legend tadi, Mobile Legend tuh banyak penggemarnya karena 3 hal tersebut terpenuhi. Dia bisa bebas, ada autonomi, kalian mau pilih hero apapun bebas, otonominya terpenuhi. Gitu kan ya. Terus ada relatedness karena sekitar kita pada main, terus kayak kita tuh pengen banget kayak ranking yang meningkat dan lain segala macam. Itu ada relatedness, berarti ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Checklist terpenuhi. Terus ada competence, di situ ada skill kalian yang bisa meningkat. Berarti cek. Jadi nggak heran ketika anak-anak itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Bukan salah si gamenya, tapi justru saya bilang orang yang ngebuat gamenya cerdas. Dia paham tentang bagaimana meningkatkan motivasi internal pada anak, gitu kan ya. Jadi sehingga anak-anak tuh munculnya motivasi internal tanpa ada bujukan dari pihak lain, dia selalu berusaha untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Oleh karena itu sekarang gaming menjadi salah satu metode buat pembelajaran di sekolah, gitu kan ya, kayak kuisis gitu kan. Kenapa? Karena memenuhi hal-hal yang bisa meningkatkan motivasi internal gitu. Jadi kalau tanya penyebabnya beragam ya, kayak tadi ada kayak kepribadian, memang karakteristik, kebutuhan. Walaupun biasanya yang ingin dimunculkan atau bisa dibilang lebih kuat gitu ya, menjadi alasan suatu motivasi internal itu adalah rasa penasaran. Itu karena kepo gitu ya, kayak kalian kepo tentang info apa, makanya nyari, nggak disuruh orang gitu kan ya. Tapi kalau nggak kepo kan walaupun disuruh misalnya Bu Tata nih nyuruh resume gitu kan dikerjakan, karena kalau nggak, oh, ntar ditandain gitu kan ya. Tapi kalau udah lagi baca gitu kan, terus kalian penasaran, terus nyari lagi sendiri di internet, nah itu internal udah.
karena nggak saya suruh lagi. Tapi karena kalian penasaran, kepo dengan materi ini gitu kan ya, yaitu memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi rasa penasaran tersebut, itu motivasi internal. Gitu. Gitu ya Silvi? Iya, Ibu. Ya, ada yang ingin tanyakan dulu nggak tentang motivasi internal? Lanjutkan. Bu, kenapa ngomong Mobile Legends? Karena ponakan saya gitu. Jadi saya harus memikirkan kenapa dia menyukai game tersebut gitu kan. Jadi saya harus analisis dulu, oh ini apa nih, game ini bisa menarik banget apa gitu kan. Kalau kita nggak tahu kenapa dia bisa menarik, kita nggak bisa cari hal lain gitu loh untuk bisa dibilang kayak mengalihkan perhatian si anak dari hal tersebut gitu. Karena nggak mungkin dilarang, bener nggak? Dia akan mengurangi hal tersebut ketika ada game lain atau kegiatan lain yang dianggap dia menjadi lebih menarik daripada game tersebut. Kalau cuma bilang nggak boleh loh, ini kayak gini nggak akan didengar gitu kan ya. Karena seru kok gitu kan ya. Karena dia seneng mainnya gitu. Nah itu yang terjadi sama anak juga gitu. Nah kalau mau caranya adalah dialihkan. Sama dengan ketika ada anak pernah mungkin ya yang suka jerit-jerit, tau nggak sih? Ya, ini berkaitan nanti dengan pertanyaan Nabila sih, kayak orang tuanya tuh kayak apa sih, banyak kita itu untuk merubah, memunculkannya eksternal gitu ya, kayak larangan, hukuman, atau kalau tidak melakukan nanti dikasih hadiah, benar nggak sih? Itu eksternal semua tuh. Jadi ketika yang dikhawatirkan eksternal itu, ketika si faktor eksternalnya hilang, motivasinya hilang. Adek nanti belajar yang rajin ya, kalau belajar nilainya bagus nanti dikasih hadiah. Gitu kan ya. Nanti ketika dia belajar setelah nilainya bagus, hadiahnya mana? Gitu kan. Nanti ketika nggak ada hadiah, nggak lah, males orang nggak ada hadiahnya. Gitu kan. Jadi motivasinya muncul ketika adanya trigger dari luar atau hukuman. Gitu kan ya. Misalnya kalau nggak ngerjain tugas gitu kan ya, nih saya ngomong nanti kalau kalian nggak ngerjain resume saya nolin loh resumenya gitu kan, itu eksternal tuh, gitu kan ya. Kenapa itu eksternal? Karena kalau saya hilangkan hal tersebut yang disebutnya sebagai ancaman di sana gitu kan ya, itu mempengaruhi nilai kalian, belum tentu itu pada ngerjain. Gitu kan ya. Ada yang mungkin karena udah terbiasa beberapa saat akhirnya tetap mengerjakan, ada juga akhirnya nggak disuruh lagi hilang. Gitu. Jadi biasanya eksternal itu sifatnya sementara, yaitu berusaha untuk memunculkan motivasi internal. Kayak saya nyuruh kalian resume terus-terusan tiap minggu gitu kan ya, ada inilah sebenarnya istilahnya harapan tersembunyi gitu ya ceritanya ya. Jadi ketika nanti udah nggak kuliah lagi di mata kuliah ini gitu dengan mata kuliah lain, karena terbiasa dalam satu semester kurang lebih kalian membuat resume itu 9 di sini, di pedagogik berapa sih totalnya? Lebih dari 10, 9. Saya aja lupa loh sendiri itu totalnya berapa. Pokoknya lebih dari 15 kan di total itu. Berarti kalian ya harapannya adalah sudah mengerjakan 15 resume ke depannya. Kalau ada hal-hal yang harus dibaca, terbiasa membuat catatan sendiri gitu kan ya. Gitu. Itu biasanya eksternal itu harapannya memunculkan motivasi internal gitu. Tapi tetap yang lebih kuat adalah motivasi internal. Kenapa? Karena munculnya dari dalam diri. Sama ketika anak-anak disuruh puasa. Kalau puasa nanti satu hari puasa dulu ya. Ingat nggak sih saya ngobrol sama teman atau kalian kecil mungkin satu hari puasa didapat nanti THR-nya dapat 1.000 misalnya gitu kan ya. Dan nanti kalau udah 30 kali 1.000 jadi dapat berapa gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya eksternal gitu. Kalau sekarang tuh sama ponakan saya nggak dikasih hadiah apapun sih dia. Gitu. Jadi kalau tanya awalnya, Ci kalau adek puasa nanti dikasih apa? Ya nggak dikasih apa-apa kan buat adek juga gitu kan ya, udah mulai dikasih pengertian kayak gitu. Walaupun terkadang ada hal yang tiba-tiba muncul gitu buat anak-anak sekarang yang lebih kritis gitu ya. Ketika orang tuanya ngomong, adek puasanya yang rajin ya gitu kan. Nanti dikasih ini sama papa mama, nggak boleh tahu. Kalau melakukan sesuatu tuh harus ikhlas kata dia. Jadi kadang-kadang anak-anak yang terlalu kritis itu ngomongnya nggak disaring gitu ya. Jadi sama siapapun langsung dijawab sama dia gitu. Jadi kita juga yang jadi nggak enak kadang-kadang gitu. Jadi ya gitulah untuk anak-anak yang berkaitan dengan internal sama eksternal gitu. Oke, selanjutnya dari Nabila. Perkembangan kehidupan anak-anak 1-5 tahun. Umumnya parenting orang tua, ya benar, walaupun ada beberapa yang udah dimasukkan ke TK gitu ya, sekarang udah lebih banyak TK. Tapi kalau untuk kayak playgroup gitu-gitu di kita belum umum kan ya, kayak playgroup
tempat penitipan anak kayak daycare gitu belum terlalu umum gitu. Tapi kalau TK kayaknya udah mulai rame sih sebenarnya. Tapi bener rata-rata mereka di rumah menghabiskannya karena walaupun mereka ke TK cuman waktunya sekitar ya 3 jam sehari, maksimal 4 jam, sisanya tetap aja di lingkungan keluarga. Terus ada larangan dari orang tua, padahal wajar bagi anak-anak. Saya mau nanya dulu, pertanyaannya dampaknya pada anak karena banyak larangan atau mengapa orang tua melakukan larangan tersebut? Dua-duanya Bu, boleh? Oke, oke. Soalnya tadi saya nangkepnya dia nanya, kenapa sih orang tua gitu ya. Tapi tadi banyak diskusinya berkaitan dengan dampaknya kepada anak, makanya saya nanya gitu. Ya udah dua-duanya gitu ya. Jadi kalau ditanya, terima kasih dulu pertanyaannya sama Nabila juga gitu ya untuk diskusinya juga. Yang pertama kalau dari mengapa orang tua melakukan, ada sih beberapa alasan. Pertama mungkin kalian tahu ada orang tua yang overprotective sama anaknya, tahu ya? Ada kan yang kayak anaknya tuh nggak boleh ngelakuin apa-apa, takut anaknya luka. Ini biasanya terjadi kepada anak tunggal atau anak yang terlalu lama diharapkan. Paham nggak maksudnya? Kayak ponakan saya tuh, kakak saya sama ipar saya udah nunggu sekitar kayak 4 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi ketika dapat bener-bener kayak semua yang diinginkan kayak dikabulin dalam hal pemberian benda gitu ya. Tapi ketika dia melakukan eksplorasi di sekitar, itu banyak larangan, takut luka, takut bahaya, dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor mengapa orang tua, salah satu alasan mengapa orang tua banyak larangan kepada anaknya. Salah satunya adalah terlalu khawatir atau overprotective. Anak bungsu juga, saya anak bungsu sih, tapi dibiarin aja tuh sama mama saya dari kecil. Jadi saya tidak merasakan yang kata orang kalau anak bungsu dimanja gitu ya. Jadi karena mungkin almarhum ayah saya juga sakit waktu itu, sakit juga gitu kan, jantung gitu kan. Jadi ibu saya nemenin bolak-balik rumah sakit, dan sering bolak-balik rumah sakitnya itu adalah pada masa kecil saya gitu loh, bukan pada masa kecil kakak saya. Jadi saya udah terbiasa kayak pulang sekolah pulang gitu kan ya, terus dibiarin aja. Walaupun kalau ditanya faktor manjanya bukan dari orang tua biasanya, tapi dari kakak. Mungkin kalau yang dari nggak tahu sih kalau dari kalian yang bungsu, kalau dari saya nggak dari orang tua, saya nggak dimanja sama sekali sama orang tua kalau dari ibu saya, tapi dari kakak. Jadi kakak tuh biasanya kalau nggak pernah nih kita sambil ngobrol-ngobrol tentang saya bungsu ibu nggak pernah ngerasa dimanja kok, be aja. Iya karena kayak gitu. Jadi biasanya kayak orang tua malah yang jangan manja walaupun bungsu gitu ya, lebih kayak gitu. Kalau kenapa saya dimanja kakak, mungkin saya cewek satu-satunya gitu sih. Kakak saya dua-duanya cowok gitu. Dan mereka kayak bener-bener ngarepin adik cewek gitu kan. Jadi ketika dapet cewek kayak dapet mainan, tahu ya maksudnya ya, gitu kan. Jadi ya gitulah. Ibu ngerasa kalau bungsu lebih penyayang, waduh nggak tahu nih saya. Harusnya nanyanya bukan sama saya, nanya sama orang yang interaksi sama saya ya. Gitu. Karena kalau nanya sama saya agak bingung. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau ditanya orang tua banyak larangan, salah satunya itu overprotective orang tuanya. Gitu. Yang alasan lainnya adalah budaya sih. Karena mungkin kalau kalian tahu di Asia itu berbeda dengan kayak Eropa atau Amerika, kita memiliki nilai-nilai budaya gitu ya, etika, moral yang cukup ketat gitu. Bisa dibilang paham kan ya, kayak misalnya kalau ngomong itu harus sopan dengan orang tua. Cara sopannya itu ada etika-etika tertentunya. Terus kayak misalnya kalau main itu contohnya nih, anak-anak suka banget naik ke atas kursi atau meja, benar nggak? Ya, kalau secara budaya kita ngomong di Indonesia nggak sopan jadinya. Jadi ketika anak-anak itu mulai manja, turun, ini nggak sopan, nggak boleh berdiri di atas meja gitu ya. Mungkin hal itu yang karena kita banyak etika-etika tersebut yang membuat akhirnya orang tua, nggak hanya di Indonesia ya, Asia umumnya ketika saya ngobrol sama teman-teman gitu ya, Asia yang banyak sekali larangan dari orang tuanya. Bahkan bukan hanya pada anak usia 1-5 tahun, bahkan sampai anak itu beranjak dewasa. Banyak aturan-aturan yang mengekangnya gitu. Beda dengan yang tipe kayak di Eropa, di Amerika gitu. Ada beberapa sekolah bahkan di Amerika itu yang gurunya kalau ngajar naik ke atas meja. Kalau di kita gimana coba? Kalau kayak gitu ya. Contohnya adalah saya ngajar ke kalian gitu di kelas jadi dosen, terus saya jadi dosen kalian, saya naik gitu di atas meja gitu ya. Ngajar kalian, terus kalian juga semuanya ayo kita naik di atas meja ngobrolnya gitu kan. Itu kalau ada pengawas datang yang ada bukan hanya kalian yang kena, saya juga kena gitu, panggil gitu kan ya. Tapi kalau di beberapa negara itu ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya
Ada hal-hal yang memang sesuai dengan nilai dan aturan budaya setempat gitu. Nah, makanya di Indonesia itu banyak larangan. Karena kalau kalian tahu aturan etika moral juga banyak banget kan di kita ya. Gitu. Itu juga bisa menjadi hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah mungkin orang tuanya juga kurang pemahaman tentang parenting. Dan itu turun-temurun, paham ya maksudnya ya. Jadi ketika dulu orang tuanya dilarang sama orang tua kita dilarang dengan orang tuanya dulu gitu ya. Sehingga sampai ketika mereka punya anak, mereka melarang anaknya lagi. Dan anak tersebut nantinya punya anak, itu akan melarang lagi dengan larangan yang sama dengan orang tua dan neneknya dulu. Gitu. Itu yang terjadi juga ketika kurangnya ilmu pendidikan atau parenting kayak gitu kan. Bisa juga salah dari topik parenting ya gitu. Jadi sekarang tuh karena mudah banget kita kayak browsing informasi, benar nggak sih, dari media sosial dan dari sebagainya gitu kan ya. Itu akhirnya dapat informasinya juga belum tentu benar, belum tentu si penulis itu paham tentang pendidikan anak karena dia nulis dan orang baca ya udah diikutin. Bisa juga, atau pengaruh media sosial. Itu yang posting-posting tuh kan ya, sekarang yang posting anaknya parenting gitu kan ya. Itu dulu ipar saya juga sempat sharing foto-foto ponakan saya sampai akhirnya yang protes adalah anaknya sendiri. Ngapain sih sharing-sharing gitu kan ya tentang anaknya, ria tahu kata dia kan. Jadi itu udah saya bilang ponakan situ agak tua gitu ya, nggak sesuai usianya kalau ngomong, mungkin karena lingkungan sekitarnya kayak saya ngajar. Jadi dia ngupingnya tuh omongan saya ke kalian. Terus papa saya juga kebetulan dosen juga, profesor di pekerja sosial gitu kan. Jadi mungkin dia nguping juga gitu kan. Mama saya juga kepala sekolah TK, ini nguping gitu kan ya. Jadi dia ketika ngomong itu kayak orang tua tuh kalau ngomong gitu. Jadi nggak sesuai sama usianya gitu. Nah ini juga yang mungkin orang tua juga ngelihat kayak kakak ipar saya tuh dia ngelihat media sosial. Kayak ngomong ke saya, kayak Ci itu kan kayak bici gitu ya, kayak tante gitu, tante tapi bungsu gitu. Jadi kalau di saya dipanggilnya Bici gitu kan. Ci itu kata teman kakak mah kata dia ya kalau di media sosial itu anaknya tuh harus dilarang usia dini gini-gini biar nanti nggak kurang ajar segala macam. Jadi ngeliat postingan-postingan orang gitu kan ya. Jadi kayak apa sih jadi followers kayak gitu loh. Itu juga bisa karena pengaruh media sosial tuh luar biasa gitu. Jadi itu beberapa alasan dan mungkin masih banyak sih yang lainnya, cuman yang bisa saya share itu alasan mengapa orang tua kayak banyak larangan. Kalau dampaknya juga nggak bisa disamaratakan gitu, tergantung sama karakteristik anak dan nggak ada jadi ini contohnya nggak ada larangan juga ada anak yang misalnya orang tuanya terlalu tegas, anaknya jadi disiplin, tapi ada juga yang anaknya ketika beranjak remaja malah berontak tuh gitu kan, dan ada juga yang orang tuanya bebas gitu kayak nggak mengekang, ada yang anaknya cenderung berkembangnya positif kayak bisa lebih otonomnya itu bisa ngatur diri dia sendiri gitu, self controlnya bagus, tapi ada juga yang kebablasan gitu kan ya. Jadi itu pertama karakteristik anaknya dulu gitu. Termasuk contoh simpelnya gini, kayak kalian mau kaku deh. Kalau mau kaku kayaknya enggak deh, banyak. Yang ini deh yang ospek prodi biasanya. Itu lebih terasa ospeknya dibandingkan dengan mau kaku kan. Kayak banyak cutting agak ngerjain dikit lah dengan alasan bonding gitu kan ya, tahu ya. Walaupun saya adalah salah satu orang yang sangat luar biasa tidak setuju gitu, bonding adalah ngerjain orang gitu ya, kan bisa dengan ngobrol gitu, nggak usah ngerjain orang gitu loh kalau mau bonding gitu kan ya. Kalau cari musuh nggak apa-apa gitu, kalau cari teman kan nggak gitu caranya gitu ya. Nah itu adalah salah satu juga yang contohnya kayak gitu nih, saya ngalihinnya ke situ dulu biar enak contohnya. Ketika kalian dengan tipe-tipe yang kakak tingkat, ada yang suka ngebentak-bentak. Ya kan. Terus mungkin ada beberapa yang ngeluh jangan dibentak-bentak misalnya kayak gitu kan, nggak suka dibentak-bentak. Ada yang ngomong manja banget. Gitu kan ya. Kenapa saya bilang itu contoh yang enak banget nih saya contohkan buat dampak kepada anak. Anak yang bagi kalian yang memang tipenya adalah ketika dibentak-bentak seperti itu cuek aja, sifatnya karakter ya, emang modelnya ya bodoh amat lah gitu kan ya. Nah, itu nggak akan berdampak luar biasa. Contohnya setelah itu selesai ya udah. Gitu kan. Ada juga tipe yang memang nggak biasa gitu. Dan sifatnya nggak suka dengan perilaku yang bentak-bentakan seperti itu. Bisa jadi tertekan. Bukan masalah manja, bukan masalah lemah ya. Masalah karakter.
kepribadian orang beda-beda, gitu kan. Tapi ada juga yang ketika dibentak-bentak kayak gitu, dia bukan bodoh amat, dia nggak merasa kayak drop gitu, tapi akhirnya balas dendam. Karena saya diginiin, nanti saya akan ngaduin orang lagi, gitu kan. Jadi dampaknya tuh luar biasa, sama dengan anak-anak juga kayak gitu. Jadi dampaknya ketika dia memiliki orang tua yang misalnya terlalu banyak larangan, ya, ada yang anak tipenya akhirnya tidak mau melakukan apapun, gampang takutan, gitu kan ya. Ada anak yang ketika lepas dari orang tuanya akhirnya semuanya dilakuin karena akhirnya saya bebas, gitu kan ya. Itu ada juga yang seperti itu gitu. Jadi dampaknya beda-beda. Tapi walaupun dampaknya itu berbeda-beda, yang dianjurkan adalah dari yang saya baca sejauh ini, nggak boleh terlalu melarang, tapi nggak boleh juga terlalu membebaskan, gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan kenapa itu dilarang, kenapa itu dibolehkan. Kalau misalnya contohnya nih, ketika anak itu mau main gitu kan ya, kita melihat ketika contohnya nih kayak saya enak banget ya nyontoh ini keponakan walaupun udah 7 tahun gitu ya. Jadi sampel banget sih dia untuk pembelajaran gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak dia gitu kan, ketika kita ngelihat dia main, oke diizinin misalnya main sepeda pulang sekolah. Tapi ada titik di mana kadang-kadang kita larang. Kenapa? Dilihat, contohnya, oh cuaca di luar lagi mendung banget nih. Fisiknya nggak kuat model anaknya kan, kayak gitu. Itu gampang banget dia, kayak saya tipenya kayak gampang kena flu gitu kan. Dan enak kalau flu tapi dia nggak rewel. Kalau dia flu rewel terus dia yang kayak rusuh sakit kepala sampai akhirnya ngamuk-ngamuk, itu kan dia juga yang bahaya gitu kan. Nah itu akhirnya berarti kalau cuacanya gini harus kita larang. Kalau dibilang, oh jangan dilarang nanti anaknya nggak mau eksplorasi, ya kalau nggak dilarang dia sakit juga berbahaya buat diri dia sendiri gitu kan. Tapi biasanya kalau saya ngelarangnya kayak, oke adik kasih pilihan gitu kan ya, mau pilih ini atau mau pilih kayak gini gitu kan ya. Contohnya kemarin tuh dia apa ya, pas buka puasa itu, ini ngomong, boleh nggak sih adik bukanya makannya mie, kata dia kan. Terus iya benar 2 hari lalu gitu, terus kata mama saya, janganlah kalau mie, takutnya kan nanti perutnya nggak enak gitu kan, karena dia mau mie. Kalian tahu nggak sih mie ramen yang warna pink itu, yang ramen keju itu, yang mie instan. Pokoknya adalah yang kayak mie ramen pedas gitu kan ya, ada yang itu. Nah, itu dia pengen yang keju kan. Jangan nanti sakit perut, kata ibu saya kan. Terus mulailah biasanya anak-anak gitu kan ya. Adek mau itu loh, kan puasa seharian gitu-gitu lah ya. Pokoknya ya. Terus dia ngomong lagi, tapi adek mau es krim gitu kan. Biasalah kan anak kecil gitu kan ya. Yang punya adik mungkin tahu ya. Kayak dia mau A, mau B walaupun udah dibeliin, akhirnya kadang-kadang nggak dimakan gitu. Jadi ketika ngeliatnya mau, akhirnya kita ngomong kan kayak, oke es krim, kalau emang dari kulkas banget, itu pasti dingin banget, bahaya juga buat perutnya. Akhirnya cari solusi tengah. Ini dedek, saya bilang kan, mau dibuatin mie, saya bilang kan, tapi kalau adik sakit perut, nanti malam ngurus sendiri. Gitu kan ya. Atau dibuatin tapi bukan es krim, tapi dibuatin milkshake. Dibuatinnya dari jam 5, baru minumnya nanti setelah makan. Udah makan, pokoknya udah sholat, udah makan segala macam, baru boleh diminum. Pilihannya yang mana? Mau milih yang mana nih? Gitu kan ya. Biasanya kalau ponakan itu agak terlalu kritis gitu, kadang-kadang ada pilihan ketiga nggak kayak gitu. Kadang-kadang dia kayak gitu ya kalau ditanya gitu ya. Kalau saya bilang enggak, pilihannya cuma 2, dia mau yang mana gitu. Jadi biasanya dia mikir kan, yang mana nih gitu kan ya. Ya udah deh gitu kan, ada ikutin yang ini. Atau kayak misalnya sholat tuh, tahu ya kalau anak-anak baru belajar kayak sholat tarawih itu kan cukup capek ya bagi mereka, mungkin 11 rakaat gitu kan ya. Jadi kadang-kadang males gitu kan. Jadi kasih pilihan, yaudah, adek kalau misalnya sholat raweh, sama saya gitu kan, kalau sholat raweh tidurnya boleh 8:30. Gitu kan ya. Kalau nggak sholat raweh tidurnya jam 8. Kalau dipikir-pikir sama kita kan ya beda setengah jam doang gitu. Tapi kalau bagi anak kecil gitu kan beda gitu kan ya. Oh iya setengah jam 30 menit berarti adek bisa main ya kayak gitu-gitu kan ya. Iya. Yang mana ya udah deh adek sholat aja, sholatnya kan nggak nyampe 30 menit misalnya gitu, walaupun kalau dihitung-hitung sama nggak sih gitu kan ya, tapi seenggaknya itu pilihan dia gitu loh, karena waktu tarawih itu ya sekitar 20 menitan, akhirnya tinggal 10 menit juga kan waktu dia main gitu kan. Tapi ya nggak masalah gitu, karena dia akhirnya ya udah deh nggak apa-apa adek yang ini aja gitu kan, tapi kan dapat waktu main gitu kan. Jadi ya udah gitu, jadi pilihan kamu gitu, konsekuensi segala macam kayak gitu, kamu yang milih. Jadi ketika dia ngomong, ya waktunya tinggal 10 menit, oh iya tapi adek yang milih ya tadi gitu. Jadi emang bener-bener
belajar dari situ. Jadi kalaupun mau melarang itu seperti itu gitu ya. Jadi jadi kita ngasih tahu larangan, memang ini tujuan yang dilarang, bukan karena kita nggak suka sama kamu, bukannya nggak sayang, bukannya apa gitu, tapi emang ada konsekuensi dari setiap tindakan yang kamu ambil gitu. Jadi kamu boleh ngambil apapun, kamu boleh melakukan apapun, tapi ingat ada konsekuensinya. Mana konsekuensi yang kamu siap untuk tanggung jawab gitu. Jadi lebih kayak gitu sih ke anak-anak. Kalau tanya, Bu, anak-anak bisa digituin? Bisa kok gitu. Di TK tempat saya sekarang ini juga, si mama saya udah di kayak gituin anak-anak. Jadi ya udah boleh, kayak misalnya mau ngegambar dulu, nggak mau nulis dulu, ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti baru gambar atau nanti baru nulis. Tapi semuanya tanggung jawabnya, mana dulu yang mau kamu lakukan. Tapi intinya itu kerjain semua tanggung jawab kamu gitu. Jadi anak-anak udah bisa sih, tapi bukan artinya kamu kasih kayak dia kayak apa sih namanya, to-do list gitu juga ya, nggak gitu juga gitu. Jadi optionnya juga jangan sampai oke deh ada pilihan A, B, C, D, E, ada yang mau yang mana, itu lebih pusing anak-anaknya nanti gitu. Jadi jangan terlalu banyak option juga sama anak-anak. Jadi kasih mereka kebebasan memilih, tapi jangan sampai membingungkan pilihannya. Gitu ya Nabila ya? Iya Ibu, terima kasih Bu jawabannya. Ya, sama-sama. Ini dari Nadia, kasus kelitih dari Jogja sudah menyebar ke Semarang, pelaku banyak di bawah umur, harusnya bagaimana gitu ya? Iya Ibu gitu Bu. Ini makasih loh ngasih pertanyaan ini. Saya malah belum sempat baca gitu. Jadi ketika tadi ada kasus langsung baca dulu tadi beberapa artikel gitu kan ya. Ini saya senang untuk kalau ngajar tuh dapat apa sih pencerahan gitu ya, kasus-kasus terkini gitu yang buat dianalisis gitu. Tadi sempat juga saya baca gitu ya. Jadi kayak kelitih itu sendiri adalah istilah saya baca tadi, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, yaitu kegiatan kelompok pelajar berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Awalnya kayak gitu katanya. Walaupun sebelumnya kayak Hamam bilang tadi ya, jalan-jalan ya kayak gitu ya tadinya ya. Katanya keliling kota, tujuannya mengisi waktu luang gitu kan. Namun makna itu belakangan ini berubah sebagai aksi kekerasan jalanan yang menyasar pengendara motor gitu kan. Dan makasih juga buat Hamam. Tadi saya tadinya mau nanya gitu loh, bedanya sama begal apa sih gitu kan ya. Tapi udah dijawab gitu sama Hamam. Yaitu kalau begal lebih ke barang, kalau kelitih itu fokusnya lebih kepada kayak melukain lah ya. Kayak di garis bawahi tadi dia ngomongnya melukai. Umumnya pelajar atau remaja yang menyasar pengendara motor umumnya di malam hari sehingga memunculkan keresahan bagi masyarakat. Saya mau nanya dulu, ada yang di siang nggak? Enggak ya? Emang malam ya? Mereka individu atau kelompok? Biasanya kalau yang sering marak tuh cuma 2 motor, 3 motor gitu. Oh, tapi nggak sendiri juga ya? Nggak sendiri. Oh ya, ya takut juga mungkin dia kalau sendiri gitu loh, gitu kan ya. Jadi kalau ditanya ini kan masalahnya bisa masuk ke dalam kenakalan remaja lah ya kalau kita bilangnya. Kalau kita udah ngomongin dewasa mungkin beda lagi, tapi saya fokus kepada kenakalan remaja. Pertama pahami dulu alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Tadi ada beberapa dimension kayak contohnya mengisi waktu luang kayak gitu ya. Berarti mereka nggak ada kegiatan lain mungkin untuk di situ. Ini masih asumsi ya, karena saya nggak pernah ngebaca hasil kayak wawancara atau gimana sama pelaku-pelakunya. Jadi beberapa asumsi adalah kayak gitu. Kayak mereka misalnya bisa juga pengaruh media sosial, terus pengaruh media sosial itu maksudnya gini, mereka ngelihat kayak di kelas ini bukan sih yang nanya ada perilaku melukai diri itu bisa menular? Kelas ini ya? Iya Bu. Benar ya? Ya kan itu kan bisa ngelukain. Nah, kalau mungkin juga dia ngelihat temennya, wah keren nih gitu kan ya, di media sosial gitu kan ya, akhirnya jadi followers yang ikut-ikutan kayak gitu kan ya. Terus bisa juga lingkungan masyarakat atau tempat tinggalnya gitu. Mereka melihat adanya kesempatan, misalnya tempatnya memang nggak aman gitu kan, orang-orang berkendara sendiri, ada kesempatan ya udah deh kita lakuin gitu kan ya. Atau banyak juga yang melakukan hal tersebut di lingkungan mereka melakukan. Terus kurangnya supervisi di lingkungan keluarga. Contohnya orang tuanya terlalu sibuk, bisa juga yang kayak tadi orang tuanya terlalu mengekang gitu ya, sehingga ketika mereka ada celah yang bisa berkelompok melakukan suatu tindakan yang menurut mereka itu meningkatkan adrenalin gitu kan ya, dan mereka lakukan. Karena hormon dan adrenalin pada usia remaja itu kan lagi tinggi-tingginya. Kalau tidak disalurkan ya mereka akan mencari cara untuk menyalurkannya. Gitu kan ya. Terus alasan lainnya bisa juga tekanan dari teman. Contohnya, ayo ikutan, kalau enggak kamu yang akan diiniin. Bisa jadi ikutan. Karena nggak nutup kemungkinan itu juga terjadi. Biasanya perekrutan geng itu kayak gitu. Kalau saya ngobrol waktu itu sama kakak saya gitu ya dari bidang kriminal, karena kebetulan kakak saya juga kan pengacara di bidang kriminalitas kayak gitu. Terus saya nanya ke dia, bisa juga kayak contohnya
dia tuh awalnya korban gitu loh, kayak diancam kalau kamu nggak ngikut nanti akan A, B, C, dan D gitu kan. Berarti kamu harus melakukan gitu. Dan akhirnya dia ngikut. Dan ketika dia udah ngikut, dia merasakan kayak ada kenyamanan di sana. Kayak kan mereka tuh biasanya orang-orang kayak gitu lebih solid tuh, kekeluargaannya lebih tinggi. Kayak saling ngebantu dan sebagainya. Dia kayak mendapatkan tempat baru, rumah baru, dan dipenuhi juga kayak kebutuhan peningkatan adrenalin tersebut, dan akhirnya terus-terusan ngelanjut. Kalian pernah nonton ini nggak? All of Us Are Dead? Ada yang nonton nggak? Enggak ya? Itu setelah saya bertahun-tahun nggak nonton drama Korea, itu drama Korea pertama yang saya tonton setelah bertahun-tahun. Itu tentang kayak zombie gitu loh, mirip kayak The Walking Dead. Tapi dia terjadinya di sekolah. Dan itu bagus sebenarnya kasusnya karena dia mengangkat kasus bullying. Gitu. Jadi beda sama Walking Dead yang nggak ada asal-usulnya tiba-tiba orang jadi zombie gitu ya. Kalau di sini tuh ceritanya ada ahli sains yang nyiptain virus gitu kan, disuntikan kepada anaknya karena anak itu awalnya dibully. Jadi dibulinya tuh benar-benar sampai berdarah-darah pulang, dan bapaknya tuh udah ngomong lawan aja, lawan, anaknya tetap nggak mau. Jadi dia ngomong ada memang manusia itu yang penakut sehingga harus kayak disuntik kayak hal yang bisa meningkatkan keberanian dia gitu. Jadi ternyata si virusnya itu bukan hanya meningkatkan keberanian, bener-bener berani sih akhirnya, tapi kemanusiaannya nurun. Jadi sampai kayak bisa ngebunuh dan lain sebagainya gitu. Jadi trigger utamanya seperti itu, dan tahu sendiri virus itu namanya virus gitu ya, mutasi dan lain sebagainya, dan akhirnya menciptakan yang kayak gitu gitu. Nah itu bagus sebenarnya karena di sana ada kasus juga yang ada geng pembuli yang ngerekam cewek gitu ya, yang disuruh buka baju total gitu, itu ada yang nontonin Silvi, disuruh buka baju total dan direkam sama teman-temannya dan bakal dipost di media sosial gitu loh. Dan dia nyuruh ada salah satu siswa lain cowok yang diancam buat ngerekam si cewek itu. Jadi bukan di geng mereka ya. Kalau kamu nggak mau, kamu yang kita bully gitu loh. Dan akhirnya si cowok yang dibully itu ngerekam si cewek yang dibully. Nah, itu bisa terjadi juga di kasus yang seperti ini gitu kan. Misalnya dia dipaksa untuk melakukan gitu kan ya, kalau nggak kamu yang dibully, ya udah akhirnya dia ikut-ikutan awalnya tapi akhirnya keterusan. Bisa juga penggunaan obat-obat terlarang atau miras karena mereka mabok, dalam kondisi mabok atau mereka dalam kondisi tidak sadarkan diri kayak morfin mah pingsan mereka nanti. Kayak misalnya kokain atau segala macam yang mereka bisa dalam kondisi sadar melakukan bisa dalam kayak bangun lah gitu ya, nggak teler gitu kan ya. Tapi mereka melakukan hal tersebut gitu karena tidak sepenuhnya sadar. Atau bisa juga event traumatis masa lalu pernah digituin atau kekerasan dan segala macam, dan juga ada gangguan mental. Ingat ya, kalau gangguan mental udah beda lagi ya kasusnya. Kalau udah gangguan mental emang kayak contoh kayak kalian tahu psikopat dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa alasan. Dan itu kalau tanya gimana nih cara nanggulanginnya, pahamin dulu nih alasannya. Saya nggak berani ngasih solusi karena yang dikhawatirkan contohnya gini. Ada beberapa mental illness ya, gangguan mental yang dia suka dengan popularitas. Jadi semakin kita publikasikan, yang dikhawatirkan gitu ya, kayak sekarang nih dipublikasikan kan, media sosial semuanya, berita segala macam, dan mereka melihat hasil kerja mereka. Bagi yang memang gangguan mental popularitas tersebut, itu bukan membuat takut, tapi akan meningkatkan kesenangan mereka melakukan hal tersebut. Artinya, ketika banyak media sosial yang ngepost, kalau memang mereka gangguan mental ya awalnya, semakin banyak yang ngepost, semakin banyak dipublikasikan kayak gitu, semakin banyak kejadiannya. Itu yang dikhawatirin gitu loh. Jadi bukannya mereka makin takut, makin seneng. Wah, meningkat nih popularitas, semakin banyak, dan itu remaja yang sekarang kalau kalian tahu remaja tuh ngeliat popularitas meningkat, mereka akan tergiur untuk mengikutinya, benar nggak sih? Kayak berapa banyak like yang akan saya dapat, berapa banyak kayak followers yang akan saya terima gitu kan ya. Akhirnya melihat hal tersebut ikut-ikutan. Nah ini yang terjadi juga di beberapa negara gitu loh. Bukan di Indonesia sebenarnya sih, benar kayak bilang ini nggak baru, karena di Indonesia itu saya udah pernah nonton dokumentasi tentang kejadian gini, tapi nggak di Indonesia, saya lupa negara mana, dan itu karena banyak publikasinya gitu ya, akhirnya tuh semakin meningkat setiap tahun, setiap bulannya, setiap kejadian tuh akhirnya menyebar kemana-mana, sampai akhirnya si agen-agen di bidang psikologi itu ngomong berhentiin publikasinya. Dan mereka cuman membuat edaran untuk hati-hati dari warga ke warga. Jadi nggak dipublikasikan lagi, kayak dibuat populer gitu, nggak. Ditekan popularitasnya. Dan itu mereka keluar, karena mereka stres, karena nggak ada yang membuat mereka populer. Gitu loh, kalau di kasus yang waktu saya tonton, dan saya nggak tahu kalau untuk kasus Kelitih ini apakah
sama dengan hal tersebut yang pernah saya tonton itu, saya lupa di Amerika atau di mana gitu. Itu kejadiannya luar biasa dan banyak banget terjadinya pembunuhan dalam pokoknya banyak banget akhirnya, dan emang benar pelakunya tuh pada remaja. Katanya sih karena mudah dimanipulasi kan ya. Kayak anak-anak kayak gitu kayak masih masa labil-labilnya gitu loh. Ada tren baru nih, ikutin gitu kan ya. Jadi ya masih kayak gitu masanya. Jadi katanya benar-benar luar biasa peningkatannya. Itu katanya waktu yang saya tonton itu dokumentasinya luar biasa ngeri banget sih gitu, karena mereka semakin lama tingkat ngelukainnya tuh semakin meningkat, paham nggak sih maksudnya? Kayak yang tadinya tuh cuma tusuk bunuh selesai gitu kan ya. Terus mulai kayak tusukannya meningkat, yang awalnya cuma 1 tusukan jadi lebih banyak gitu. Yang tadinya awalnya misalnya malam dan di tempat yang kayak terpencil, mulai terang-terangan di gang besar, misalnya di jalan besar gitu loh. Dan itu semakin meningkat gitu. Karena kalau kalian tahu yang namanya adiksi, kecanduan gitu ya, tentang hal kayak gini, termasuk kayak kecanduan obat-obatan, pornografi dan lain sebagainya, kita tuh butuh dosis yang selalu lebih banyak. Gitu. Jadi kayak misalnya orang narkoba awalnya 1 pil, nambah 2 pil, 3 pil, dan akhirnya makanya kadang-kadang banyak banget kejadian orang yang overdosis ya kan. Pornografi, awalnya ngelihat foto, ngelihat video, dan kemudian melakukan terus selanjutnya. Sama halnya dengan ini, kalau emang ini menjadi kecanduan bagi remaja-remaja gitu ya, awalnya hanya luka sedikit, luka banyak, darahnya sedikit, darahnya lebih banyak. Gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau saya sendiri, misalnya dari pemerintah, menurut saya libatkan dari orang-orang psikologi kriminal dan juga psikologi remaja. Biar tahu dulu nih alasan mereka apa gitu loh. Jangan sampai ngambil tindakan polisi turun ke jalan dan ternyata itu yang mereka cari gitu. Gitu kan ya. Jadi kayak mereka main kucing-kucingan gitu kan ya, polisi ngejar, mereka nyumput, makin seneng gitu kalau orang yang memang istilahnya berburu adrenalin gitu kan ya. Itu kan seneng gitu kalau ada rasa kayak pengen ditangkap gitu. Kalau kalian nonton-nonton Criminal Minds gitu ya, itu saya suka nganalisis dari situ gitu, dari psikologi kenapa orang melakukan kejahatan gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi hati-hati dengan tindakan yang kita lakukan karena kita nggak tahu alasan dia melakukan apa. Jadi kalau saya bilang paling dasar adalah cek dulu dari bidang kayak dari psikologinya dilibatkan, dari bidang antropologi dilibatkan karena udah mulai budaya loh. Terus dari sosiologi dilibatkan. Jadi jangan hanya satu disiplin ilmu yang dilibatkan, jangan hanya ngomong, oh ini masalah kenakalan remaja atau masalah kriminalitas aja, berarti turun bagian kayak kepolisian, selesai. Nggak kayak gitu gitu loh. Nggak sesimpel itu gitu. Karena kita nggak tahu akarnya dari mana. Nangkep 10 orang, kalau ternyata mereka itu ada 100 orang, 90-nya gimana? Gitu kan? Karena yang kita pengen tahu kan bukannya cuma nangkap sebanyak-banyaknya anak kan, bener nggak? Tapi ingin dihentikan kan? Kalau misalnya bayangin nih, tahu nggak kenapa pelaku bom itu menjadi meningkat? Ketika dia ditangkap. Karena bagi orang yang berpikiran sama, mereka jadi hero. Mereka jadi pahlawan loh. Bagi orang yang berpikiran yang memiliki paradigma sama. Yang ngomong misalnya nih, pemboman itu untuk bla 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 bla, gitu kan ya. Tuh orang ditangkap, dibunuh. Ya kan, bagi orang yang istilahnya nggak setuju, oh ya itu udah bagus dan segala macam. Bagi orang yang setuju nih dengan perilaku yang misalnya pemboman segala macam, mereka ngomong orang yang meninggal itu, orang yang dihukum mati itu adalah hero bagi mereka. Karena mereka istilahnya mau mengorbankan dirinya. Sama halnya dengan ini. Kalau bagi anak-anak, apalagi anak-anak tuh kan kalian remaja kan dulunya kan ya, berapa tahun lalu masih remaja ya, 2 tahun lalu. Sekarang udah enggak loh ya, jangan sok-sok remaja deh, gitu ya. Sekarang udah mulai dewasa awal gitu ya. Nah, bagi kalian dulu masih remaja itu kan kalau ngelihat ada seseorang yang kayak memiliki kayak misalnya lebih unggul di anggapan guru atau misalnya populer di teman-teman, itu kan ada beda ya pandangannya ya. Kok dia itu bisa kayak dipandangnya kayak istilahnya kalau di dalam psikologi itu kayak ada star student gitu ya, kayak siswa bintang lah gitu, yang dianggap teman-temannya itu yang biasanya banyak followersnya. Nah, bayangkan hal tersebut ketika teman kalian dihukum guru, sekecil itu, ketika teman kalian dihukum guru, karena kabur dari sekolah, berhasil lompat tembok, nggak semua setuju dengan penghukuman guru dan menganggap anak itu layak untuk dihukum. Ada juga yang beranggapan hebat ya bisa kabur. Benar nggak? Dan itu jadi hero bagi teman-temannya yang menganggap dia berhasil gitu loh. Nah ini juga yang kayak gitu kejadiannya. Jadi bagi anak-anak yang memang menganggap orang-orang yang melakukan kelitih ini adalah hero, walaupun mereka ditangkap, gitu kan ya,
mereka akan tetap jadi hero. Dan kalian tahu yang namanya hero itu perilakunya tidak akan hilang dan akan diikutin. Gitu kan. Jadi ada baiknya cari akarnya gitu loh. Kenapa mereka melakukan hal tersebut, dan dari situ baru untuk merumuskan solusinya dibandingkan dengan nangkap dan nggak selesai. Karena kalau itu emang jadi hero itu nggak selesai, bener nggak sih? Yang satu ditangkap muncul lagi, tangkap lagi muncul lagi, penjara penuh loh, ya gitu kan ya. Apalagi penjara remaja terbatas gitu kan. Dan khawatirnya nanti semakin banyak kalau mereka udah remaja, takutnya pembentukan lainnya gitu kan ya. Sekarang mereka kritik gini, takutnya malah nanti terus-terusan bisa jadi berbahaya gitu kan ke masyarakat juga gitu. Jadi ada baiknya emang harus multidisiplin untuk menyelesaikan hal tersebut. Gitu ya, Nadia. Oke. Oke. Ini kayaknya bagus nih buat bahan artikel saya minggu ini. Gitu kan ya, kebetulan saya belum post artikel minggu ini gitu. Jadi bisa dianalisis nih, lumayan kasusnya gitu kan ya. Ini senangnya ngajar tuh kayak gitu tuh, kalau kalian mau jadi guru, jadi dosen gitu ya. Terus up to date kalian ya tuh. Jadi kalaupun kalian belum baca berita nanti dikasih tahu gitu sama siswa kalian. Bagi anak-anak sekarang ya, anak-anak SD itu up to date banget ya nggak sih? Tahu nggak sih Bu, di TikTok itu ya kayak gini-gini gitu kan. Tuh, kayaknya lebih up to date dari kalian gitu. Oke, mungkin kita sekian karena 1 menit lagi gitu ya. Kalian harus ada kuliah selanjutnya, kita berjumpa lagi minggu depan, materinya dari sosiologi antropologi, ini bisa dianalisis lagi loh, di sosiologi antropologi, kalau ini dari psikologinya, kalau itu dari sosial budayanya gitu. Dan semangat puasanya buat kalian, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Kita bertemu lagi besok ya, tapi jadinya jam 8. Bener kan? Oke, kita bertemu lagi besok di mata kuliah pedagogik, ganti mata kuliah kitanya. Tetap stay healthy buat kalian semua, jaga kesehatan, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ya, Ibu. ya jangan jadi ikut-ikutan kelitih ya. Aman Ibu, aman. Ya, oke, saya duluan ya. Pik, atasi Pik, Semarang Pik. Piki yang punya Semarang. Atasi Pik. Mamam katanya tadi mau ke warung Tekken, Mam. Paras. Ayo gas. Ade ngono ah, nyocot-nyocot tok, rawani. Aku lagi ngomong, Mam. Iki lagi ya wis lah ngono. Siap. Yo, jangan lupa dibuka Qur'annya. Bagi yang bisa buka Qur'an. Siap, Pak Ade. Di ayat 81 ya, guys. Iya, Pak Ade. Dit, mau dimulai kapan, Dit? Mulai apa? Ngaji dulu nggak sih? Sok, mulai sok, Dek. Ayo tuh ditemenin. Ayo guys. Ngaji yuk. Kasihan Ade sendirian. Bapaknya belum ada ya? Mulai Ya, dulu. beli nggak apa-apa. Kita ngaji dulu aja. Yuk, dibuka yang bisa on cam, yang bisa on mic.